Perkenalkan, nama saya Hajar Swatul Islam, NIM 007. Perkenalkan, nama saya Zahra, NIM 009. Perkenalkan, nama aku Elsa Mayora Jovanka Putri, NIM 011. Perkenalkan, nama saya Lili Latifah, NIM 012. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayuntan Mutiara, NIM 013. Saya Marani Dawalawati, NIM 20015. Perkenalkan, saya Namira Yunita Prasasti, NIM 017. Perkenalkan, saya Audrey Zanadira, NIM 021. Perkenalkan, nama saya Rafetul Mutmainah, NIM 20030. Saya Nurin Fazira Asdwina, NIM 236. MATLAB merupakan suatu sistem interaktif yang memiliki elemen data dalam suatu array sehingga kita tidak lagi dipusingkan dengan masalah dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk memecahkan banyak masalah teknis terkait dengan komputasi, khususnya yang berhubungan dengan matriks dan formulasi vektor, di mana masalah ini akan menjadi momok tersendiri jika kita menyelesaikannya dengan bahasa level rendah seperti Pascal, C, dan BASIC. Nama MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB pada awalnya itu merupakan akses perangkat lunak metrik yang dibentuk oleh Linpack dan Xpack. Namun, saat ini MATLAB sudah bergabung dengan LAPACK dan BLAS Lab Library, yang merupakan suatu kesatuan dalam seni tersendiri dari perangkat lunak komputasi matriks. Dalam lingkungan perguruan tinggi, MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan penyajian materi matematika, rekayasa, dan keilmuan. Di industri, MATLAB merupakan perangkat pilihan untuk penelitian dengan produktivitas yang tinggi, pengembangan, dan analisa. Di dalam MATLAB terdapat toolbox. MATLAB Toolbox merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi MATLAB yang telah dikembangkan ke suatu lingkungan kerja untuk memecahkan masalah dalam kelas partikular. Di dalam MATLAB sendiri terdapat 5 susunan utama. Yang pertama ada Development Environment, yang kedua ada MATLAB Mathematical Function Library, yang ketiga ada MATLAB Language, yang keempat ada Graphic MATLAB, dan yang kelima ada MATLAB Application Program Interface atau API. Untuk melakukan penyelesaian numerik dilakukan dengan perkiraan berurutan atau iterasi sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil mendekati dengan perkiraan. Prosedur iterasi dilakukan beberapa kali sampai hasil perkiraan yang didapatkan mendekati hasil eksak yang benar dengan toleransi kesalahan yang diizinkan. Selanjutnya adalah metode setengah interval. Metode ini dianggap metode paling mudah dalam metode lainnya saat analisis numerik. Metode ini tangguh karena meskipun sederhana dapat selalu menemukan hasil akar persamaan yang dicari. Selanjutnya metode interpolasi linear. Metode ini sangat mirip dengan metode setengah interval. Kemiripannya terletak dalam hal diperlukan dua harga taksiran awal pada awal pengurahan akar persamaan dan berbeda pada proses pencarian pendekatan akar persamaan. Selanjutnya, setelah pendekatan akar, ditemukan prinsip pencarian akar persamaan. Dari metode ini didasarkan pada penggunaan interpolasi linear. Hasil teori tadi didapatkan dari sumber buku Metode Numerik oleh Bambang Triatmojo. Selanjutnya adalah metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan di antara metode-metode pencarian akar persamaan yang lainnya. Metode ini sederhana, tapi cukup handal dalam mendapatkan akar persamaan nonlinear dengan catatan awal yang diberikan cukup dekat. Nah, dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa syarat yang harus dipenuhi pada metode ini adalah taksiran awalnya yang benar-benar harus mendekati harga eksaknya. Lanjut ke metode secant. Pada dasarnya metode ini sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu metode Newton-Raphson. Perbedaannya hanya terletak pada pendekatan untuk turunan pertama dari fungsi f saja. Pendekatan fungsi f ini pada metode secant ini didekati dengan ungkapan beda hingga yang didasarkan pada taksiran akar sebelumnya. Oke, lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode iterasi. Metode ini merupakan metode yang berbasis terhadap aplikasi dari langkah-langkah algoritma itu sendiri yang diulang-ulang pada sistem persamaan tersebut hingga sistem
persamaan ini mendapatkan nilai akar persamaan yang mendekati 0. Nah, pada metode ini biasanya menggunakan Excel ataupun MATLAB. Sistem persamaan linier merupakan sistem operasi matematis yang terdiri atas dua atau lebih persamaan linier. Sistem ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam SPL ini terdapat notasi matrik yang merupakan susunan angka, simbol, atau ekspresi persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Dalam SPL ini terdapat metode-metodenya, yaitu yang pertama, metode eliminasi Gauss merupakan metode dalam mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Yang kedua, ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang dikemukakan oleh Jordan pada tahun 1887. Metode Gauss-Jordan ini menghasilkan matriks dengan bentuk baris eselon yang terreduksi. Metode selanjutnya adalah metode iterasi Gauss-Seidel, yaitu metode perulangan yang menghitung secara vektor. Metode ini akan konvergen pada seberang tebakan awal X0 dengan syarat A matriks simetris positif. Selanjutnya adalah metode iterasi Jacobi, yaitu algoritma iteratif untuk menentukan solusi sistem persamaan linear yang dominan secara diagonal. Setiap elemen diagonal diselesaikan dan diperkirakan nilainya. Proses ini kemudian diulangi sampai konvergen. Selanjutnya perbedaan metode Gauss dengan Gauss-Jordan, yaitu metode Gauss-Jordan menghasilkan matriks dengan bentuk baris eselon yang terreduksi, sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai bentuk baris eselon. Selanjutnya perbedaan metode iterasi Gauss-Seidel dengan Gauss-Jordan, yaitu metode iterasi Gauss-Seidel ini konvergensinya sangatlah lamban jika dibandingkan kembali dengan metode iterasi Jacobi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode iterasi Gauss-Seidel di MATLAB. Yaitu kita akan langsung menaruh persamaannya atau sintaksnya, clear, buka titik koma, CLC, titik koma, format, buka kurung, petik 1, long, petik 1, koma, petik 1, G, petik 1, tutup kurung, titik koma. Long ini kita gunakan karena persamaan ini lebih dari 15 digit. Ya, jadi untuk pertama itu kita taruh dulu kelompoknya, kelas, prodi, semester, kemudian pencarian sistem persamaan linear dengan iterasi Gauss-Seidel, kemudian iterasinya akan berhenti apabila error x-nya kurang dari 0,01. Ini kita langsung persamaannya x1 plus 2x2 plus 2x3 minus sama dengan minus 1. Kemudian x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan 4. x1 plus 3x2 plus 2x3 sama dengan 3 dengan nilai awal x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 2, dan x3 sama dengan 0 dari soal ini. Nah, saya ubah x, y, z-nya dengan x1, x2, x3. Jadi di bawahnya harus mengikuti persamaan yang di atas yang sudah kita buat. Solusinya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung display aja i sama dengan 1. Kemudian titik koma dengan x1 i sama dengan 5, titik koma x2 i sama dengan 2, dengan titik koma x3 i sama dengan 0. Jika error dari x1 i sama dengan 9999. Ketika error x1 i lebih dari sama dengan 0,1, nah persamaannya ini untuk mencari nilai x1 i plus 1 sama dengan 1 minus 2 kali x2 i kurang dari 2 kali x3 i. Jadi kita masukkan nilai ini dengan nilai ini. Nah, setelah kita dapat ini, baru kita lanjut ke persamaan yang ini. x2 i plus 1 sama dengan minus 4 minus x1 ini diganti dengan nilai yang baru ini minus 1 kali x3i per 3. Nah, kemudian x3-nya pun begitu, x1-nya diganti dengan yang ini dan x2-nya diganti dengan yang ini. Kemudian errornya itu error dari x1 i plus 1 sama dengan HBS buka kurung 2 kali x1 i plus 1 minus x1 i dibagi x1 i plus 1 dikali 100.
Begitu pula X2, X3-nya tinggal diganti X2, X3-nya. Nah, ketika X1 errornya ini berlaku jika I-nya sama dengan I plus 1. Maka kemudian berhenti. Nah, kemudian kita gunakan DISP dari X1 error sama error persen. Nah, untuk di DISP gua kurung siku X1 petik 1, error X1 petik 1 kurung siku terus tutup kurung. Nah, begitu pula dengan X2 dan X3-nya tinggal diganti. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil sintaks yang telah dibuat tadi. Kita open sintaks yang telah dibuat tadi, kemudian di open. Nah, setelah di open, hasil sintaks yang tadi bisa dipencet run. Nah, di sini muncul di command window muncul hasil yang telah di run. X1 ini berupa nilai X dengan nilai sekian. Kemudian ada XY itu nilai Y. Maksudnya X2 itu nilai Y dengan hasil sekian. Dan X3 itu adalah nilai Z-nya dengan hasil sekian. Mengenai studi kasus sistem persamaan linear metode Gauss-Seidel. Diketahui X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 1, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 4, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Di mana nilai X sama dengan 5, nilai Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 0. Sebelum kita masuk ke sistem persamaannya, terlebih dahulu kita mencari nilai determinannya. Nilai determinannya dicari dari nilai ini. Dimasukin aja nilainya 1, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 2. Untuk mencari determinan, kita menggunakan metode Sarus ya. Jadi, nilai determinannya yaitu 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2, tambah 2 dikali 1 dikali 3 sama dengan 6, dikurang 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6, dikurang 3 dikali 1 dikali 1 sama dengan 3, kurang 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. X, Y, dan Z di sini merupakan ini nih. Tinggal dimasukin aja nilai X sama dengan 1 dikurang 2Y dikurang 2Z. Y sama dengan min 4 min X min Z per 3. Z sama dengan min 3 min X min 3Y per 2. Untuk nilai X, Y, dan Z kan sudah diketahui, jadi tinggal dimasukin 5, 2, dan 0. Untuk nilai di sini kita tinggal masukin aja 1 dikurang 2 dikali nilai Y, yaitu ini, dikurang 2 dikali nilai Z, ini, sama dengan min 3. Setelah itu dimasukin kembali 4 dikurang X dikurang Z per 3, min 3 dikurang X dikurang 3 dikali Y per 2. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita drag aja ke bawah. Di sini kan udah terlihat semakin ke bawahnya itu semakin sama. Coba kita buat ke bawah lagi ya. Nah, sudah terlihat. Jadi nilai X, Y, dan Z-nya yaitu X sama dengan 7, Y sama dengan min 4, dan Z sama dengan 1. Ini merupakan nilai X, Y, dan Z dari samaan menggunakan metode Gauss-Seidel. Studi kasus ini menurut Munir 2006.